Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Puri Nusa Pala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir dari 10 hari kedua. Yang kata Nabi Muhammad SAW, hari kedua, 10 hari kedua itu awsatuhu maghfirah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke Ramadan bagian ketiga. Yang kata Nabi, wa akhiruhu itqum minan nar, bahwa nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah itqum minan nar. Dan itu yang paling kita harapkan. Ya, paling kita harapkan. Kalau urusan masuk surga, mau umat Islam pasti masuk surga. Kullu ummati dakhala jannah, udah pasti. Illa man aba. Lalu man qala la ilaha illallah fi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau cuma urusan masuk surga, semua umat Nabi pasti masuk surga. Entah masuk surga dengan rahmatnya Allah, atau masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad, atau masuk surga dengan ikhtiarnya mencari ridha Allah, yang pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya, mampir dulu ke neraka apa enggak, itu doang. Makanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang paling kita harapkan. Makanya luar biasa tadi ada pengumuman DKM menggelar iktikaf 10 hari bulan Ramadan. Zaman saya kecil mah udah ada tuh Pak. Buru-buru dulu, saya masih ingat banget. Dikasih tahu sama guru ngaji saya, Ustaz Harun, 10 hari terakhir bulan Ramadan iktikaf. Mau kagak dijelasin iktikaf di mana? Ya udah iktikaf aja. Ada di musola sendirian, ada nyamuk. Sekarang mau enak, iktikaf pakai program. Dulu masa iktikaf lapar, pulang. Udah kenyang, balik lagi ke masjid sendirian, kayak orang PA, cemas. Lama belum baca Quran, bosan sholat, bosan baca kitab, bosan baca Quran, gitu aja puter-puter. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua semangat karena udah ada programnya iktikaf. Tapi ada satu hal nih, satu hal yang jadi materi kita kali ini. Ketika kita semangat untuk memburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pakai keranjang bolong. Jangan sampai kita pakai ember bocor. Kenapa? Karena kalau kita pakai ember bocor, sebanyak apapun air yang kita ambil sia-sia. Sia-sia. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir akan membahas tentang 8 hal yang dapat menghapus pahala ibadah. Alhamdulillah menjalik, jangan sampai ya udah capek-capek puasa dan sampai kayak yang disebut Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Enggak ada betapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga haus. Apa yang paling pertama? Alhamdulillah menjalik sih. Kalau ini mau kayaknya kita jauh, tapi mudah-mudahan enggak. Apa itu? Syirik. Saudaranya murtad. Kalau orang udah murtad, udah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, syirik yang dimaksud di sini syirik yang jelas, syirik jali, bukan syirik khafi. Kalau syirik khafi kayaknya kita semua syirik. Syirik khafi apa? Ria. Kadang-kadang kita ria juga. Susah kalau ria itu. Tapi kalau syirik jali yang jelas-jelas, sujud ke pohon, bilang Allah punya anak, dan seterusnya, itu yang dapat menghapuskan seluruh amal ibadah tanpa kecuali. Dalam surah Al-An'am
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, lau asyraku la habita a'malahum, maka akan terhapus, lenyaplah amal-amal mereka, maka ya'malu, atas apa yang sudah mereka lakukan. Capek-capek sholat, alhamdulillah. Tapi mungkin nggak orang Islam murtad? Mungkin. Zaman dulu ada mujahid, udahlah mujahid hafal Quran, kurang sempurna apa coba? Mujahid hafal Quran. Ketika dia sampai pada perbatasan negeri, mujahid yang lainnya masih sibuk menguasai kota, dia melihat ada perempuan, dia melipir dia tuh, digodain perempuan. Ada orang mau hafal Quran udah begitu ya, kayak gitu. Lalu perempuannya bilang, kalau kamu mau masuk agama saya akan serahkan seluruh jiwa dan raga saya untuk kamu. Langsung murtad. Itu kan jauh. Zaman sekarang ada. Tahun 1900 berapa ya, saya lupa. Dulu ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau pernah nulis buku tentang kesesatan Syiah, panjang lebar. Ujung-ujungnya murtad, diusir sama ulama dari Timur Tengah. Sekarang dia ada di Eropa, udah menikah, di Amerika kalau nggak salah udah menikah. Sampai mati dia dalam keadaan ateis, nggak beragama apa. Jadi yang namanya iman itu misteri, Pak. Ya, misteri. Makanya mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di antara doa yang sering dibaca para ulama kita adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Orang Islam kalau urusan musibah, urusan dunia, insya Allah lah bisa. Kalau urusan akhirat, urusan agama kena musibah, kamu musibah apa itu? Syirik, murtad. Yang kedua, apa yang dapat menghapus amal soleh kita? Zalim. Ini hadis sering dibacain sama ulama kita. Atadruna manil muflis. Kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat Nabi bilang, orang bangkrut itu malah dirham malah dinar wala dirham. Orang yang gak punya dinar, gak punya dirham. Kata Nabi Muhammad, orang yang bangkrut al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi pada saat yang sama dia juga suka mencaci maki orang lain, suka menuduh, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain secara batil, menumpahkan darah, membunuh orang lain, memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzolimi itu akan diberi pahala dari kebaikan yang ada pada orang yang berlaku zolim. Kita nih, alhamdulillah misalnya ada orang kebaikannya banyak, setinggi gunung. Ada orang, ya Allah, dia pernah ngezolimin saya, diambil, kasih. Datang lagi, ya Allah, dia pernah ngezolimin saya, kasih, ambil. Sampai habis itu amal ibadahnya, masih banyak bererot orang ngantri. Kalau udah ngantri, maka dosa orang itu ditimpakan ke dia. Kenapa? Udah gak ada pahalanya lagi. Dosanya ditimpahin dulu sampai habis itu antrian. Ya, alhamdulillah. Kayak kalau kita suka berbuat zolim sama orang lain, walaupun orang yang kita zolimi mungkin gak ngebales, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala tahu, dan nanti di akhirat ada hitung-hitungannya. Makanya mulut itu jaga benar-benar. Jangan gampang gibahin orang, apalagi fitnah. Yang ketiga, apa yang dapat menghapuskan amal soleh? Bermaksiat saat sendirian. Giliran depan orang soleh banget, ustaz. Giliran sendirian, nauzubillah min dzalik. Kita sebagai orang lain nggak boleh menuduh orang lain, dia pakai begini, nggak boleh. Tapi ini renungan buat diri kita semuanya.
bahwa jangan sampai ketika depan orang kita kayak ustaz, solehnya Masya Allah, tapi giliran sendiri kita merasa bebas. Seolah-olah kita mengatakan Allah kan gak melihat ini, Allah gak melihat kan. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku, kata Nabi, yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Kaget sahabat Nabi. Ya Rasulullah, Sauban bertanya, sebutkanlah ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak tahu. Sahabat pengen tahu gimana ciri mereka itu. Kata Nabi yang artinya, sungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam, tapi mereka adalah kaum yang jika menyepi, kalau sendirian, dengan apa yang diharapkan Allah, mereka terus melanggarnya. Yang keempat, orang yang sia-sia amal ibadahnya adalah orang yang menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti orang yang dikasih sedekah. Dermawan sih iya dermawan, cuma habis dermawan diungkit-ungkit pemberian orang. Giliran punya masalah sama orang yang kita kasih bantuan aja langsung, lu emang bisa hidup karena siapa lu? Hah? Lu makan siapa yang ngasih? Ya Allah, yang ngasih makan Allah, kita cuma perantara doang. Emang ini masjid kalau bukan karena saya siapa yang bangun? Allah. Sedekah, cuma dihancurin itu pahalanya. Siapa yang hancurin? Dia sendiri. Udah gak usah sok ngajarin gua, lu juga kuliah gua yang bayarin, gua benerin udah. Orang yang tadinya dikasih sedekah seneng, jadi sakit hati. Tuh gitu mendingan gua gak usah nerima apa-apa dari lu daripada ngomongin begini. Sakit hati orang. Dalam hadis dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut sedekah kalian dan dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya. Bahkan dalam hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa? Yaitu orang yang bersedekah dengan tangannya, lalu tangan kirinya nggak tahu. Itu ungkapan. Nggak mungkin tangan kiri nggak tahu. Itu ungkapan betapa dia menjaga keikhlasan itu. Yang kelima, siapa yang orang pahalanya akan terhapus? Orang yang mengatakan kepada orang yang berdosa perkataan yang justru merendahkan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, siapakah yang bersumpah atas namaku, kata Allah, hadis qudsi, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguhnya Allah telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalanmu. Apalagi di media sosial, hati-hati kalau ngomong. Orang modelnya macam-macam. Ada yang baru belajar pakai kerudung, jangan dikata-katain. Kadang pakai kerudung, kadang kagak, ya udah doain aja mudah-mudahan istiqomah. Ini mau kagak, mending buka aja kerudung lu lah. Lagi tumbenan dia lagi belajar pakai kerudung malah disuruh buka. Malu-maluin Islam, namanya orang baru belajar gimana? Doain, ya. Orang kayak lu gak bakalan diampuni sama Allah, dosa lu kelewat banyak sih. Emang sejak kapan jadi wakilnya Allah? Tahu siapa yang diampuni, siapa yang kagak? Doain, ya, doain. Yang berhak menentukan si fulan diampuni atau enggak itu cuma Allah. Bahkan seandainya orang melakukan perbuatan dosa besar apapun hal itu selain syirik, kalau Allah mau ampuni, diampuni. Dalilnya jelas surat An-Nisa. Ya. Wa yaghfiru ma
Duna zalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik itu siapapun yang Allah kehendaki. Siapa kita tiba-tiba bilang lu mau tukang judi, gak bakalan diampunin sama Allah. Itu kayak kisahnya Bani Israel kan, bunuh 99 orang, nanya, saya bisa gak diampunin sama Allah? Enggak bakalan diampunin, nih dosa terlalu banyak, ditusuk sekalian, genap 100 mati. Doain, apapun kondisi orang itu doain, ya. Yang keenam, apa yang menyebabkan amalan kita gugur? Ujub dan riya. Apa itu ujub? Merasa kagum sama diri sendiri. Kayaknya gue doang yang paling hebat. Gak ada ustaz lain hebat kayak gue. Ujub. Bacaan Quran gue pinter, yang lain bacaan itu salah. Ujub. Kalau riya, kita melakukan ibadah karena pengen dipuji sama orang lain. Kalau saya pakai jas terus saya dipuji kan. Saya pakai ini terus saya dipuji. Iya. Sekali lagi kita tidak dalam porsi menghukumi orang lain ini atau itu, tapi ini sebagai refleksi. Jangan sampai kita termasuk di antara yang ke-7. Banyak ini. Mendatangi dukun. Masya Allah. Dari riwayatnya macam-macam. Man ata arafan, atau dalam riwayat yang lain man ata kahina. Dukun itu kalau dalam bahasa Arab bisa arafan, bisa kahina. Beda-beda tergantung spesialisasinya. Wasadaqa bima yaqul, lalu dia percaya apa yang diomongin itu dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir, telah mengingkari apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini bentar lagi 2024 mau pemilu, laris dan dukun. Mau dikira pejabat-pejabat yang naik itu semuanya bersih? Belum tentu. Wah, dukun luar biasa. Padahal kalau kita mau pakai logika, dan semuanya datang ke dukun, mana mungkin semuanya lolos, kan pakai logikanya begitu. Ya, kadang-kadang apapun syarat yang dikasih dukun diterima. Ya, ayam hitam, ayam putih, ya bebek apa segala macam. Kalau anak-anak muda zaman sekarang datang ke dukun bukan datang beneran, lihat majalah. Apa? Scorpio, apa lagi? Pisces, apa lagi? Gak hafal saya itu. Aquarius. Waduh, asmara, kamu akan putus dari pacar kamu pekan ini. Waduh. Kesehatan lagi bagus nih. Wah. Keuangan, kamu akan bokeh belakang. Buset. Hidup tergantung ramalan. Kok sebodoh itu umat Islam percaya? Atas dasar apa dia bisa meramal? Bahkan ini lagi. Yang jelas itu yang meramal dukun, mau ngomong apa coba? Yang terakhir, auzubillah min dzalik, ini kalau ada, durhaka kepada orang tua. Dalam Sahih dan Jami'us Shaghir. Jadi ada Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir, Jami'ul Wasit, kumpulan hadis. Kalau nggak salah yang menulis Imam Suyuti. Rasul SAW menjelaskan 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amalan wajib, apalagi sunnah. Wajibnya aja nggak diterima. Mereka pada hari kiamat kelak nggak bakalan diterima. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang nyebut-nyebut sedekah tadi di poin sebelumnya. Yang ketiga, orang yang mendustakan takbir. Auzubillah min dzalik. Capek-capek kita ibadah, kita durhaka sama orang tua, nggak diterima ibadah kita. Hari kiamat sia-sia. Jangankan ngelawan, dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata enggak boleh. Apapun yang dikatakan orang tua kita nurut, iya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk
salah satu dari 8 poin ini, sehingga kita ibadahnya, amal solehnya tidak bolong, tidak bocor, dan kita nanti bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh